Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, pada edisi video ini kita kembali membahas MotoGP. Mengingat di masa depan, pekan ini maksudnya, kita akan menyambut race di Aragon, sebuah sirkuit yang disebut sebagai teritori Marc Marquez. Sirkuit yang disebut sebagai salah satu favorit Marc karena memang sirkuit ini menjadi kekuatan yang tak terbantahkan dari Marc. Bagaimana Marc Marquez yang dari awal di tahun 2013 pertama kali gabung di MotoGP, dia langsung juara, dan itu adalah sebuah tamparan ya teman-teman semuanya pada saat itu kepada Lorenzo dan juga Rossi Kang Mas. Mengingat saat itu di tahun 2013 dominasi Yamaha, Rossi dan Lorenzo luar biasa, namun bocah baru ini tiba-tiba datang dan menggebrak dengan langsung menjuarai di Aragon. Nah, teman-teman banyak sekali yang bertanya ke IWB, Cak IWB, kenapa sih Aragon kok kayaknya Marquez dari sejarahnya memang sangat kuat sekali? Apa rahasianya dan kenapa Marquez pada kondisi normal unbeatable di Aragon? Tentu saja kita akan membahas secara dalam untuk masalah ini berdasarkan dari data-data yang kita kumpulkan. Yang pertama, yang paling penting adalah kita harus mempelajari dulu seperti apa gaya Marc Marquez dan juga seperti apa sirkuit Aragon ini. Teman-teman, untuk Aragon adalah sebuah sirkuit yang memang menjadi favorit dari Marc. Karena kenapa? Posisi dari sirkuit yang nggak jauh dari kampung halaman Marc. Di mana untuk sirkuit Aragon ini berada di Alcanis ya, tempatnya Caya. Dan teman-teman, sirkuit Aragon bukanlah sirkuit lama. Karena sirkuit Aragon sebenarnya dibangun di tahun 2009 dan baru dibuka di tahun 2010. Dan pada saat itu teman-teman semuanya, setelah dibuka, langsung sirkuit ini menjadi favorit dari para pembalap MotoGP karena sirkuitnya yang memiliki karakter layout yang sangat menantang sekali. Dan sirkuit ini dibangun oleh Herman Tilke ya, ahli membuat sirkuit ya untuk layoutnya seperti sama ya. Jadi memang Herman Tilke itu juga meracik sirkuit di Sepang, Malaysia. Dan teman-teman, di Aragon dibuka pertama 2010 dan untuk, nah ini Cak yang paling penting, untuk komposisi sirkuitnya. Ini adalah salah satu kenapa Marc Marquez luar biasa. Jadi teman-teman, kita akan bahas dulu bagaimana dominasi Marquez di masa lalu. Ya mungkin nggak selalu menang, tapi jika kita lihat secara total kemenangan, Marc ini memang luar biasa Mas di Aragon. Marc Marquez menjadi pembalap yang bisa juara di Aragon selama 6 kali. Ini mengalahkan para pembalap lainnya. Jadi kalau kita lihat dari rekodnya ya, jadi dari tarikan rekod dari awal hingga sekarang, Marquez adalah satu-satunya pembalap yang mampu juara 6 kali di sana. Tidak satupun pembalap yang mampu mengalahkan rekodnya. Jadi teman-teman, di tahun 2013 ya, pertama kali Marquez gabung ke MotoGP, Marquez sudah berjibaku melawan Lorenzo dan Rossi. Dan saat itu Marc start dari posisi pole. Jadi memang sudah langsung pole ya. Menggunakan Honda RCV yang notabene adalah motor baru saat itu bagi Marc yang baru gabung di MotoGP. Marc langsung mampu menjadi pembalap dengan pole position saat start dan akhirnya dikemas finish ya, maksudnya dikemas diselesaikan dengan juara di sana mengalahkan Lorenzo dan Valentino Rossi. Kemudian Cak, nextnya di tahun 2016 ya, jadi artinya memang nggak selalu menang, tapi Marquez mengoleksi dengan kemenangan yang cukup baik, di mana 2016 kembali pole position dan saat itu kembali pula ternyata Marquez mengalahkan Lorenzo dan Valentino Rossi. Dan kemudian kemenangan diulangi lagi oleh Marquez di tahun 2017 ya dengan posisi kelima startnya. Namun pada saat berjibaku melawan para pembalap yang luar biasa juga saat itu adalah Pedrosa dan Lorenzo, ternyata akhirnya Marquez juga mengalahkan mereka. Dan 2018 dilanjutkan kemenangan kembali dengan start di posisi ketiga. Namun sekali lagi Marquez menunjukkan kekuatannya dengan motor Honda yang notabene sulit ya, saat itu dikatakan Honda RCV merupakan motor yang sulit, dan akhirnya Marquez bisa juara mengalahkan Iannone dan saat itu duel ketat dengan Andrea Dovizioso. Dan kemudian Cak, dilanjutkan dominasi Marquez di tahun 2019 dengan Honda RCV-nya ya sebelum cedera, di mana dia mengalahkan Miller dan juga Dovizioso. Marquez langsung pole position dan menutup race dengan kemenangan. Nah, kemudian setelah cedera lama Cak, dengan menggunakan Honda yang rata-rata kemenangan tersebut dengan Honda, Marquez mengulangi kemenangan dengan luar biasa di tahun kemarin Cak. Gabung ke Gresini Ducati dan langsung menggunakan GP23 yang notabene dikatakan kurang oke lah ya bahasanya Cak. Jadi memang kalau Pramac Racing ya, kemarin kita sempat interview engineering dari Pramac Racing dan mengatakan bahwa Marquez make difference. Jadi memang GP23 secara data
secara di atas kertas bukan lawan dari GP24 saat itu, tapi Marquez mampu mengalahkan Jorge Martin dan juga Pecco, yang mana Marquez di Aragon bisa finish 4,5 detik di depan Jorge Martin. Ini adalah sebuah penegasan, Cak. Kemenangan ke-6 kali, penegasan dominasi Marquez yang tak terbantahkan di Aragon. Pertanyaannya, apakah Marquez juga akan dominan lagi nanti pada pekan ini di Aragon? Nah, ini adalah pertanyaan menarik, Cak. Mengingat kita tahu sendiri bagaimana Silverstone yang dikatakan memang Ducati struggle. Ducati kesulitan gara-gara front end dari motornya. Jadi memang sejauh ini, Cak, belum terselesaikan, bahkan makin parah. Tapi Marquez mengatakan ternyata bisa saja memang Ducati GP25 tidak maksimal. Akan tetapi Silverstone memang menjadi salah satu weakness terbesar ya GP25. Mengingat sama tahu sendiri, Silverstone adalah sirkuit yang tidak banyak stop and go. Jadi memang kelebihan dari GP25 atau Ducati secara general adalah stop and go-nya. Di mana brakingnya sangat kuat dan keluar tikungan juga sangat kuat. Itulah kelebihan dari Ducati secara general, di mana akselerasi keluar tikungannya very strong karena kekuatan grip ban belakangnya. Dan kemarin tidak bisa dioptimalkan mengingat model sirkuit Silverstone yang flowing, Cak. Jadi mengalir, sambit kiri, sambit kanan. Jadi artinya Marquez walaupun dengan kondisi yang sulit kemarin mengatakan bahwa Aragon akan menjadi challenge buat dia dan dia cukup yakin jika pada kondisi normal dia mampu meraih hasil bagus ya, artinya kemenangan, dan itu dikatakan secara halus Marquez jelang race Aragon. Nah, teman-teman, tentu kita ingin membongkar apakah potensi Marquez bisa juara di sana itu terbuka, dan kita harus bongkar dulu layout dari sirkuit ini, Cak. Jadi teman-teman, Aragon adalah sirkuit yang sangat disukai Marquez. Karena kenapa? Sekali lagi, Marc memiliki kelebihan di mana Marquez sangat kuat pada saat nikung ke kiri. Jadi Marquez ini memang memiliki kekuatan anti-clockwise. Jadi kalau dia nikung ke kiri, sangat kencang dan sulit dijabani pembalap lainnya. Ini ada korelasinya dengan Aragon. Yang sekali lagi kenapa Marquez dominan? Karena kalau kita lihat untuk layout, komposisinya Aragon ini memiliki 17 tikungan, yang mana 10 tikungan itu ke kiri, Cak. Jadi 10 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Makanya Michelin sudah menyiapkan sebuah kompon khusus di Aragon yang lebih keras ya bagian kirinya. Maksudnya untuk ban sebelah kirinya diperkeras. Jadi memang asimetris tire yang mana pastinya antara dinding kiri dan dinding kanan itu beda. Yang kiri harus diperkuat sehingga pengikisan supaya tidak terlalu frontal. Mengingat motor akan banyak digunakan untuk rebah ke kiri. Jadi itu adalah salah satu cara pabrikan ya dari dulu seperti itu, di mana mereka akan meracik asimetris tire untuk mencoba mereduksi pengikisan yang lebih besar pada saat menikung ke kiri ya nanti di Aragon. Itu ya teman-teman semuanya. Makanya teman-teman kalau kita membongkar mengenai Aragon, semuanya tidak lepas dengan model layout Aragon yang banyak ke kiri. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, memang Aragon adalah sebuah sirkuit yang berada di Spanyol. Tentu saja ada semacam extra boost lah bagi Marquez untuk menjadi juara di sana. Dan jika kita mengacu pada yang terjadi kemarin ya teman-teman semuanya, maksudnya tahun kemarin, maka bisa kita pastikan bahwa Marquez sepertinya akan tetap dominan di Aragon jika pada kondisi normal. Sekali lagi, jika pada kondisi normal dan Marquez tidak kalah dengan yang namanya apa ya, kemarin saya tahu sendiri ya, Marquez diselamatkan oleh red flag, diungkapkan oleh Marquez gara-gara windy atau angin yang kencang pada saat dia rebah ke kanan. Dan di Aragon nanti seharusnya ya, pada kondisi normal tidak ada special happen, special problem, seharusnya Marquez akan juara. Dari skillnya ya, kita komparasi skillnya nih, Cak. Tentu saja memang balapan tidak lepas dari faktor luck juga, keberuntungan, dan juga pastinya ya setikan motor dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat secara utuh, maka IWB cukup yakin nanti Marquez akan menjadi juara di sana jika pada kondisi normal. Sekali lagi, jika pada kondisi normal ya. Jadi jawabannya teman-teman, kenapa Marquez very strong di Aragon adalah, the king of Aragon adalah karena layout sirkuit yang memang mendukung skill Marquez, di mana belok ke kiri lebih banyak ya, 10 kali menikung ke kiri, sementara ke kanan 7 kali. Jadi 17 tikungan. Dan memang sirkuit ini cukup panjang, Cak. Jika kita lihat dari speknya, teman-teman semuanya, sirkuit ini memiliki panjang mencapai 5,3 km. Itu cukup panjang sekali. Dan straight-nya juga panjang sekali, di mana straight-nya itu hampir 1 kilo, jadi 900-an meter sekian. Jadi kalau secara kalkulasi di atas kertas, memang engine Ducati seharusnya sangat kuat di sini, dan juga stability braking bagus. Makanya sekali lagi, kalau sama nanya ke IWB, sepertinya Marquez akan juara
di Aragon jika pada kondisi normal ya. Jadi layout sirkuit yang mendukung dan juga kondisi atau status dari sirkuitnya yang memang Spanyol banget ya, makanya ada semacam extra boost lah untuk bisa juara di sana ya teman-teman semuanya. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua adalah teman-teman, kita dapat informasi dari Alex Espargaro yang sangat-sangat menggarisbawahi supaya Honda banyak melakukan pengetesan, supaya Honda bisa melakukan improvement khususnya pada sisi, nah ini Cak, chattering atau vibrasi. Jadi teman-teman, kelemahan dari Honda, kata Alex Espargaro adalah chattering atau vibrasi ketika motor di-push rebah sangat kuat. Jadi ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Alex mengatakan bahwa Honda harus ada improvement karena tidak membuat PD pembalapnya, no confidence. Jadi pada saat rebah keras, biasanya akan ada vibrasi di bagian area belakangnya. Jadi itu adalah update yang terbaru yang di-share oleh Alex Espargaro yang sangat-sangat fokus pada chattering ini ya. Jadi vibrasi, chattering sama aja, jadi memang ada getaran. Dan itu adalah salah satu masukan pertama buat Honda. Kemudian yang kedua adalah horsepower, Cak. Ternyata dengan kondisi sekarang, motor Honda dikatakan less power. Jadi kalau dikomparasikan dengan Aprilia sekalipun yang sudah digunakan Alex Espargaro kemarin, ternyata Honda memang kurang tenaga, Cak. Makanya informasi dari Alex seharusnya Honda bisa nge-tune up lagi engine-nya supaya bisa di-boost lagi, ditambah lagi. Sebab ketika motor kurang power, maka biasanya pembalap akan ngoyo banget, Cak, untuk mencoba mengkompensasi dengan braking yang keras. Dan jika itu terjadi, maka potensi crash itu terbuka. Ya, sama tahu sendiri ya bagaimana pembalap masuk tikungan dengan sangat keras karena lemot untuk stretnya, maka rata-rata akan ada risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembalap yang santai karena powernya besar. Ya memang ini bukanlah sesuatu hal yang gampang ya Kang Mas, mengingat sama tahu sendiri bahwa horsepower besar maka konsekuensinya adalah akselerasi yang akan lebih brutal dan membuat ban lebih spin, jadi lebih goyang. Dan itu membutuhkan semua kalkulasi yang jelimet, Cak, membutuhkan swing arm yang mantap, membutuhkan elektronik yang lebih mumpuni, dan itu adalah salah satu poin di mana tidak sembarangan pabrikan bisa nge-push di bagian horsepower-nya. Tapi memang itu ya yang digarisbawahi tentu saja di luar daripada traksi ban belakang Honda yang memang kurang. Ya ini adalah masukan dari Alex Espargaro yang sebenarnya cukup bagus, Cak. Tapi memang gaya berkendara itu penting, riding style itu penting. Terbukti maksudnya Johan Zarco yang notabene memiliki motor yang sama yang digunakan oleh Alex Espargaro yang RCV maksudnya ternyata bisa kencang dengan bisa masuk ke podium 2 tentunya. Itu adalah salah satu bukti bahwa ternyata riding style dari pembalap juga mempengaruhi hasil ya teman-teman semuanya. Mengenai Pecco, Pecco lagi dan lagi, Cak. Pecco lagi dan lagi menggarisbawahi menekan Ducati supaya ada solusi. Jadi dia special request banget supaya dari pihak Ducati khususnya Gigi Dall'Igna fokus banget dengan apa yang dikatakan oleh pembalap. Jadi memang Pecco sebelumnya sudah menggarisbawahi, sudah neken banget untuk front end Ducati GP25, tapi nggak didengarkan hingga akhirnya kemarin Silverstone Marquez juga mengatakan yang sama topiknya dan itu membuat happy. Ya happy, maksudnya gimana ya happy, dari Pecco-nya happy sebab apa yang dikatakan Pecco artinya memang sinkron. Jelang Aragon kembali Pecco menekankan supaya Ducati mencari solusi dengan yang telah terjadi pada mereka saat ini sebab feeling dari GP25 nggak sama dengan GP24 yang digunakan oleh Alex Marquez. Jadi memang nggak mudah, Cak, untuk menyelesaikan problem dari GP25 ini. Bahkan informasinya Gigi Dall'Igna juga bingung, Cak. Sebab kalau dilihat dari fisiknya, dilihat dari konstruksi semuanya itu adalah motor yang identik dengan GP24. Walaupun ada beberapa sentuhan dari swing arm-nya, kemudian juga elektroniknya yang justru dikembangkan lagi supaya lebih advance. Akan tetapi nyatanya kata Pecco, ya itu tadi, front end-nya malah bikin grogi, jadi nggak bisa membuat pembalap confident pada saat masuk tikungan. Dan jika dipaksa maka crash itu terbuka terjadi. Makanya digarisbawahi betul oleh Pecco supaya Ducati mencari solusi, walaupun sekali lagi Ducati masih bingung, Cak. Jadi nggak gampang, Kang Mas. Ya kita lihat aja seperti apa nanti di Aragon. Yang jelas usaha terus dilakukan, usaha terus dipush oleh Ducati supaya feeling pembalap Ducati GP25 ini akan improve ya teman-teman semuanya. Nah, dan next informasi adalah Luca Marini, Cak. Jadi Luca Marini cedera, Kang Mas ya. Sedang ada progres untuk melakukan operasi atau recovery. Jadi kita tunggu seperti apa, ya kita sih nggak akan banyak bahas mengenai itu sebab Luca memang cederanya agak nggak banyak media yang membahas ya.
Jadi kita tunggu seperti apa progres yang dilakukan oleh Luca Marini, mengingat Luca sepertinya memang masih sulit untuk gabung di MotoGP. Ya, kita akan lihat seperti apa nantinya. Nah, teman-teman semuanya, itu sekilas informasi buat teman semuanya dari MotoGP ya, di mana memang jika kita mengkalkulasi, jika kita melihat secara data, sangat terbuka kemungkinan Marquez akan juara lagi di Aragon jika pada kondisi normal. Dan jika kita lihat secara kalkulasi lagi, maka sepertinya pada kondisi normal lagi Marquez terbuka untuk jabanin juara dunia dari Valentino Rossi. Rekodnya Cak, di mana Valentino mengoleksi 9 kali juara dunia, sementara Max saat ini masih 8 kali. Dan jika tahun ini Marquez bisa nge-push juara dunia, maka rekor dari Valentino Rossi sudah akan dijabarin Marquez. Ini akan menjadi sebuah kondisi ya yang menarik sekali untuk kita pantau, mengingat sama tahu sendiri Rossi sampai saat ini pun juga masih belum terima ya, dan juga belum bisa melupakan yang terjadi di 2015, sehingga Rossi merasa bahwa yang dilakukan atau prestasi Marquez saat ini tidak bisa diterima, unacceptable. Jadi saat ini kita bahkan ada kemarin ada rekaman ya pada saat Marquez crash, dan ternyata di Jerez ya Rossi gembira banget. Itu kemarin kita lihat tuh Cak. Ya apapun itu Kang Mas, memang friksi antara Rossi dan Marquez menjadi salah satu fokus di masa lalu, dan banyak yang mengatakan Pecco akan terjadilah friksi antara Pecco dan Marquez, tapi nggak terbukti sebab Pecco is Pecco, di mana Pecco dalam kacamata kita memang pembalap yang santun, kalem, dan juga pembalap yang nggak neko-neko. Ini beda dengan Valentino Rossi yang penuh intrik, Valentino Rossi yang memang tidak suka ada pembalap baru yang langsung kencang bisa mengalahkan dia, itu karakternya, dan memang Rossi adalah pembalap yang very superstar, merasa demikian, dan memang superstar Cak, siapa yang nggak mengakui Rossi. Itu Cak, informasi buat semuanya. Terakhir Martin sudah mulai ngetes motor Aprilia, bukan motor prototype, jadi kita akan lihat apakah Martin bisa mencoba bangkit dengan recovery-nya, dipercepat atau bagaimana, kita tunggu. Yang jelas saat ini memang ada beberapa estimasi di mana Martin akan coba comeback to MotoGP kalau dia merasa nyaman pada saat pengetesan dengan motor Aprilia. Ya teman-teman semuanya, itu Cak update Iwan Banaran buat semuanya tentang The King of Aragon, Marquez. Kenapa sangat strong, dan itu faktanya Marquez juara dunia lagi. Juara di Aragon 6 kali, this is amazing. Apakah Marquez bisa mengulangi kemampuannya, kekuatannya, King of Aragonnya nanti pekan ini di 2025? Kita tunggu seperti apa. Coba saman komen di bawah Cak. Kira-kira saman percaya nggak Marquez bisa juara lagi? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.